Hai guys, terima kasih banget buat kalian yang udah klik video ini. Hari ini aku akan membahas sebuah kasus yang sangat-sangat memilukan yang terjadi di Turki pada tahun 2024, di mana ada seorang anak perempuan yang berusia 8 tahun menghilang di sebuah desa kecil di provinsi Diyarbakır, Turki. Jadi pada saat itu dia baru pulang mengaji di sore hari dan setelahnya tidak ada kabar lagi dan dinyatakan hilang. Naasnya tubuhnya ditemukan 19 hari kemudian dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Tubuhnya terbungkus karung di sebuah sungai yang sebenarnya nggak jauh dari rumahnya. Kasus ini menggemparkan Turki pada saat itu bukan hanya karena kekejamannya tapi juga karena siapa pelakunya yang ternyata merupakan anggota keluarga terdekatnya sendiri, yaitu ibunya, kakaknya, dan pamannya. Terus kenapa ini bisa terjadi dan kronologinya seperti apa? Maka dari itu, di video ini aku akan membahas sedetail mungkin, mencoba menjabarkan semua secara detail dari latar belakang, kronologi, dan hasil sidangnya seperti apa. Tapi sebelum itu, buat kalian yang tertarik dengan channel seperti ini, boleh langsung aja subscribe di bawah dan like video ini jika kalian suka. Kalian juga boleh banget komen untuk kritik dan sarannya atau mau menambahkan detail yang belum ada di video ini. Jadi nggak usah berlama-lama, langsung aja ini dia kasusnya dari Narin Guran. Narin lahir dan tumbuh di sebuah desa kecil di Tavşantepe, distrik Balar, provinsi Diyarbakır, Turki. Lahir pada tahun 2016, Narin lahir dari keluarga yang lumayan mapan. Bapaknya punya tanah yang luas di desa tersebut. Narin juga punya 5 saudara laki-laki dan 4 saudara perempuan, tapi yang dipublish hanya satu, yaitu Enes Guran yang berusia 18 tahun. Ayahnya yang bernama Arif Guran bekerja sebagai petani, ibunya yang bernama Yüksel Guran sebagai ibu rumah tangga. Selain itu, ternyata Narin tinggal di lingkungan keluarga besarnya, di antaranya ada pamannya yang bernama Salin Guran yang merupakan seorang mukhtar atau kepala desa, Fuad Guran sebagai petani, dan 6 paman lainnya, tapi di sini tidak dipublish identitasnya. Terus ada juga bibinya yang bernama Hediye Guran dan Masyallah Guran, dan 6 sepupu lainnya yang tidak dipublish identitasnya. Keluarga Narin merupakan keluarga yang terpandang dan dihormati di desa tersebut. Meski begitu, kehidupan Narin ya seperti anak pada umumnya, sederhana, nggak neko-neko. Narin juga dikenal sebagai anak yang pintar, rajin. Dia juga rutin mengikuti pengajian di sore hari setelah dia pulang sekolah. Dia juga rajin dalam belajar ilmu agama. Singkat cerita, pada 21 Agustus 2024, Narin yang biasanya pulang sekolah setengah 4 sore, tapi pada hari itu Narin belum pulang juga hingga jam setengah 9 malam. Keluarganya yang khawatir langsung melaporkan ke pihak jandarma pada malam itu juga. For your information ya, jandarma itu sama aja kayak polisi sebenarnya, cuman tugasnya di desa. Kalau polisi itu tugasnya di kota kalau jandarma biasanya gabungan antara polisi dan militer juga, jadi nggak pure polisi begitu, dan mereka tugasnya di di desa, maaf. Dan karena Narin tinggal di Tavşantepe yang merupakan termasuk wilayah pedesaan terpencil, jadi laporannya ke jandarma bukan ke polisi begitu. Malam itu pencarian langsung dimulai, warga ikut membantu menyisir gang-gang kecil, semak-semak di sekitar sungai, tapi tidak ada yang ditemukan kecuali satu, yaitu rekaman CCTV terakhir yang menunjukkan Narin berjalan sendirian pulang dari tempat dia ngaji. Di hari ke-7 pada tanggal 27 Agustus 2024 ditemukan 2 sendal kecil di lokasi yang terpisah, diduga milik Narin, tapi setelah dicocokkan dengan milik dia ternyata tidak cocok, yang artinya itu bukan milik Narin. Di hari ke-8, tim makin masif lagi. Tim gabungan mulai ikut mencari. 12.000 lebih kendaraan diperiksa, wilayah pencarian diperluas lagi, hingga ke aliran sungai yang lebih jauh, hutan sekitar desa, bahkan septic tank juga diperiksa satu persatu. Tapi tetap tidak ada hasil. Sampai di hari ke-13, DNA milik Narin ditemukan di dalam mobil pamannya yang bernama Salim Guran, yang kepala desa tadi tuh.
Di sini polisi langsung menahan dan menginterogasi Salim dan semua anggota keluarganya langsung dibawa ke kantor polisi untuk diminta keterangan dan diperiksa satu persatu. Di sini polisi sudah mulai mencurigai ibunya, kakaknya, dan pamannya karena selalu memberi pernyataan yang pernyataan yang berubah-ubah, tapi pada saat itu tubuh Naren belum juga ditemukan dan tidak ada bukti yang menguatkan kalau memang ketiga orang ini pelakunya. Sampai ada seorang warga yang bernama Neusyad Bahtiar, dia mengaku kepada polisi bahwa dia dibayar sebesar 200.000 tele untuk membuang jasad Naren ke Sungai Air Tutmas oleh Salim. Dan ketika polisi menyisir ke lokasi terakhir jasad Naren dibuang, menyisir sepanjang sungai, dan benar saja jasad Naren ditemukan di Sungai Air Tutmas sekitar 2 km dari rumahnya. Saat ditemukan, tubuhnya dimasukkan ke dalam karung, ditutup dengan batu dan ranting, dan dia masih mengenakan pakaian seperti saat terakhir kali dia terlihat di CCTV. Dari hasil otopsi menyebutkan kalau Naren meninggal akibat sumbatan di mulut dan hidung serta tekanan di bagian leher. Kemungkinan Naren meninggal akibat dicekik karena tidak ada luka tusuk ataupun temuan kekerasan seksual. Diduga dia sudah dibunuh pada saat hari pertama dia menghilang. Di sisi lain, polisi terus menginterogasi semua anggota keluarganya. Polisi juga melakukan pelacakan lokasi ponsel menggunakan menggunakan yang namanya HTS untuk menguatkan bukti-bukti. Dari sini ketahuan siapa saja yang berada di sekitar lokasi sungai pada malam saat Naren menghilang. Dan benar saja 3 orang terdekat terdeteksi berada di lokasi pada saat malam Naren menghilang. Di antaranya adalah ada ibunya, ada pamannya, dan ada kakak laki-lakinya. Lalu polisi menggeledah rumah dan lingkungan desa ini untuk mencari kemungkinan adanya bukti barang tambahan. Untuk mencari kemungkinan akan adanya barang bukti tambahan. Ketika semua bukti-bukti dikumpulkan dan semakin dicocokkan, semua jejak mengarah ke mereka bertiga. Belum lagi perilaku keluarga yang berubah-ubah dengan beberapa alibi, dan beberapa alibi mereka yang ternyata bertabrakan. Akhirnya pada 25 September 2024, polisi menetapkan mereka bertiga sebagai tersangka resmi. Penyelidikan selesai setelah proses panjang dan bukti-bukti yang sangat kuat. Akhirnya pada 26 Mei 2025, jadi masih baru banget kemarin, pengadilan memutuskan Yüksel Guran ibunya, Salim Guran pamannya, dan kakak laki-lakinya yang bernama Enes Guran mendapatkan hukuman seumur hidup diperberat, yang artinya mereka akan menghabiskan hidup di penjara tanpa kemungkinan pengurangan atau pembebasan bersyarat. Sementara Neusyad Bahtiar, tetangga yang membantu membuang mayat, dihukum 4 tahun 6 bulan. Nah, tadi kan belum menyebutkan motif-motifnya. Kalian penasaran nggak sebenarnya apa motif mereka membunuh anak kecil yang masih polos ini? Kalau kalian dengar pasti sangat... pokoknya tahan dulu ya. Jadi, ternyata tujuan mereka adalah untuk menutup aib keluarga karena Naren Guran menyaksikan hubungan terlarang antara pamannya yang bernama Salim dan ibunya. Jadi 1 hari sebelum Naren menghilang pada tanggal 20 Agustus 2024, Naren melihat sesuatu yang sangat-sangat membagongkan, yaitu ibu dan pamannya yang sedang tanam-tanam ubi di rumahnya. Naren diduga melihat ibunya, Yüksel Guran, sedang menjalin hubungan yang tidak pantas dengan pamannya sendiri, Salim Guran. Mereka sedang sawah di kap. Jadi pamannya kan seorang kepala desa, takut kalau reputasinya bakal hancur dan keluarga mereka kan bukan keluarga biasa, keluarga besar, keluarga yang disegani di desa tersebut. Jadi mereka lebih memilih menghabisi 1 anak kecil yang sebenarnya, aduh ya Allah, miris banget. Jadi mereka lebih memilih menghabisi 1 anak kecil yang tidak berdosa demi menjaga aib keluarga. Ini kan edan ya. Tapi yang aku baca-baca dari media Turki, sebenarnya ada teori juga yang mengatakan kalau satu desa ini sebenarnya tahu, satu desa, satu keluarga besarnya Naren ini tahu kalau Naren ini sudah meninggal dan dibuang ke sungai. Tapi karena emang budaya di sana seperti itu, hal yang wajar, jadi mereka ya diam-diam saja seolah-olah ikut membantu mencari, padahal mereka itu sebenarnya tahu kalau Naren ini sudah meninggal pada saat itu, kayak gitu. Dan kenapa hanya ibu, kakak, dan pamannya yang dipenjara? Karena
mereka yang benar-benar melakukannya, kayak keluarga lain dan tetangganya itu cuma sekedar tahu aja gitu, tapi nggak membantu, nggak kayak ikut mengeksekusi kayak gitu. Kecuali yang satu tetangga tadi yang Nefsat Batiar, kalau dia kan benar-benar ikut membantu, makanya ikut di penjara. Sedangkan satu desa dan keluarga besarnya itu nggak ikut membantu sama sekali, cuman mengetahui kalau Narin ini sebenarnya sudah meninggal. Dan kenapa mereka seolah-olah ikut membantu? Ya karena budaya seperti ini di desa tersebut dan di wilayah Turki Tenggara emang lumayan normal ya. Ini tuh bisa juga disebut sebagai honor killing. Jadi honor killing ini biasanya dilakukan oleh keluarganya sendiri untuk membersihkan aib jika ada anggota keluarga, terutama perempuan sih di sini, karena banyak korbannya itu perempuan yang dianggap mempermalukan nama baik keluarga, misalnya karena berpacaran, hamil di luar nikah, atau mengetahui rahasia yang memalukan. Biasanya mereka akan dilenyapkan kayak gitu. Tapi kebanyakan korbannya itu perempuan, kayak misalkan contoh ketahuan pacaran kayak gitu. Biasanya yang dilenyapkan hanya yang perempuan saja, dan yang laki-laki itu biasanya ya udah bebas-bebas saja. Yang dibun-bun biasanya yang perempuan aja. Aku juga nggak tahu, ini aneh banget sih emang. Ya seperti kasus Narin ini, yang jadi korbannya kan perempuannya, cuma Narin aja yang dibun-bun. Contohnya aja kakaknya kan nggak dibun-bun, padahal mereka sama-sama tahu hubungan paman sama ibunya, kan mereka ikut membantu, otomatis kan tahu kenapa mereka mau membunuh Narin gitu kan. Kenapa kakaknya nggak ikut dibun-bun kan. Aneh, kocak emang. Seperti yang tadi aku bilang, meskipun Turki adalah negara yang modern, praktik honor killing atau membunuh demi kehormatan ini memang masih terjadi, terutama di wilayah konservatif seperti di Diyarbakir, di Sanliurfa, dan di bagian tenggara emang masih lumayan banyak. Narin diduga dibunuh di gudang belakang rumah, kemudian tubuhnya dibungkus kain dan dimasukkan ke karung, lalu ditambahi batu bata sebagai pemberat dengan tujuan karungnya itu akan tenggelam terus-menerus. Malam itu juga Salim menghubungi tetangganya yang bernama Nefsat Batiar tadi. Dia itu mengatakan kalau di sini ada barang besar nih, mau aku buang ke sungai, kamu mau bantu nggak? Nanti aku bayar 200 tele kayak gitu. Salim bilang kayak gitu ke Nefsat Bahtiar. Nefsat awalnya tidak tahu kalau itu mayat. Dia mulai curiga saat karung mulai tenggelam, bau busuk itu kayak mulai menyengat kayak gitu. Dan Nefsat pun diam, tak berani melapor karena Salim kan kepala desa dan keluarga mereka juga keluarga terpandang. Otomatis kan nggak berani juga ya, sama aja kayak di sini lah ya, mirip-mirip. Menjadi pengingat buat kita semua bahwa di luar sana masih banyak orang-orang yang punya cacat pola pikir, melakukan dosa demi menutup dosa. Ini kan kocak. Jadi itu dulu video dari aku, sampai jumpa di video selanjutnya. Setiap hari Kamis ada video. Ya, dan jangan lupa subscribe video ini, like dan komen untuk kritik sarannya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.